Oke, baik. Kita latihan soal dulu ya tentang gas. Coba lihat soal pertama. Ini logam besi. Dapat bereaksi sempurna dengan larutan asam klorida pekat berlebih menghasilkan larutan besi 3 berwarna merah dan gas H2. Jika sebanyak 7,8 liter gas H2 yang dihasilkan pada suhu 25 derajat Celcius pada percobaan dengan tekanan barometer 744,8 torr. Nah, di sini kalau 744,8 torr ini tidak dikurangi, tidak diketahui oleh tekanan uap airnya, ya Anda pada suhu 25 derajat, ya Anda bisa kita asumsikan tekanan barometer atau tekanan gasnya. Hitung jumlah logam besi dalam gram yang diperlukan dalam reaksi tersebut. Nah, di sini Anda tuliskan reaksinya terlebih dahulu. R-nya 0,0821 liter atm per mol Kelvin, T-nya 298 Kelvin, dan tekanannya 0,98 atm. Dari mana? Ini dibagi dengan 760 torr. Karena 1 atm adalah 760 torr. Anda bisa rubah ke atm dengan dibagi torr menjadi dibagi dengan satuan 1 atm-nya ya. Satuan torr ya, untuk mendapatkan 1 atm-nya. Nah, di sini Anda dapat dalam suatu reaksi Anda bisa cari mol H2. Anda dapat mol H2-nya 0,3124 mol ya. Mol H2. Yang ditanya adalah mol dari atau massa di Fe-nya ya, yang mau dicari di sini. Ini sebenarnya soal yang sangat standar, soal yang tidak mungkin masuk di ujian, tidak mungkin masuk di kuis. Kenapa? Karena ini soal yang hanya mempertimbangkan PVNRT dan stoikiometri, persamaan gas ideal dan stoikiometri. Ya. Jadi bisa saja kalau Anda mau cari di sini, kan tinggal dari 3/2 berapa mol Fe. Jadi di sini Anda dapat 0,3124 mol H2 kan? Ya, dikali dengan 1 mol Fe dibagi dengan 3/2 mol H2, ya kan? Karena mol H2 yang didapat ya, didapat di sini dikali langsung dengan massa Fe. AR massa molar Fe 55,85 gram untuk 1 molnya. Ya. Tapi di sini konsepnya Anda harus paham dulu. Jadi untuk stoikiometri gas itu banyak sekali ragamnya soalnya ya, karena konsep stoikiometri dimasukkan lagi di gas. Hanya penggunaan PVNRT dan tekanan parsial yang banyak nanti diujiankan. Kalau ini menurut saya nggak akan keluar, kalaupun keluar ya levelnya rendah gitu ya. Karena ini hanya cari molnya, kemudian bandingkan koefisien, Anda dapat masanya. Ya. Ini masanya Anda dapat berarti 0,3124, kemudian bagi 1,5 ya, kemudian kali 55,85. 11,631 tadi ya. Variasi soalnya biasanya adalah menggabungkan 3 hal. Ini 11,62 ya, 62 atau 63 sama. Nah, variasi soalnya yang pertama adalah stoikiometrinya. Pastinya akan ada stoikiometri soal yang seperti ini. Nah, stoikiometrinya bisa membandingkan koefisien sederhana seperti itu. Tapi yang paling banyak keluar adalah yang reaksi pembatas. Biasa reaksi pembatas, jadi mana yang habis, mana yang sisa, tapi biasanya gas ya semuanya. Nah, ini biasanya juga bisa divariasikan
Ini massa Fe ya. Bisa divariasikan, cari persen Fe gitu dalam cuplikan. Misalnya cuplikannya atau sampelnya 5 gram. Kalau bukan 5 gram, 12 gram gitu ya. Kalau cuplikan 12 gram mengandung Fe, jadi berapa persen Fe dalam cuplikan karena dia bereaksi dengan semua dengan HCl, Anda bisa cari persen Fe-nya dari gimana? Ya, massa Fe-nya 11,631 ya, dibagi 12 gram kan, kali 100. Contohnya seperti itu. Kalau cuplikan, ada suatu cuplikan atau sampel, di sini Anda mencari persen Fe-nya 11,631 bagi 12 ya, kali 100. Misalnya 96,91%. 93 gitu ya misalnya. Jadi bisa saja dicari itu massa Fe-nya atau persen yield-nya, tapi persen yield-nya biasanya untuk yang di produk ya. Jadi stoikiometri reaksi pembatas, jadi persen yield juga bisa, atau kadar ya. Yang kedua bisa dicari adalah persamaan gas ideal. Bisa ideal, bisa nyata. Dan yang ketiga itu adalah tekanan parsial. Jadi bisa tiga ini dalam satu soal. Ya, cuman Anda harus pahami dulu, cermati soalnya seperti apa. Terutama yang tekanan gas parsial ini. Tekanan gas parsial ini kan ya, kalau dia bercampur ya, bukan bereaksi, Anda bisa tahu tekanan totalnya, tekanan parsialnya, fraksi molnya bagaimana. Oke. Ini cukup mudah soalnya, hanya perbandingan koefisien ya, dan aplikasi persamaan gas ideal. Oke. 55,85. Oke. Kemudian nomor 2 ini adalah hitung laju efusi gas I2 jika gas F2 berefusi 0,01 mmol per menit. Ini adalah laju kan bisa jumlah per waktu ya. Kalau dia suatu suatu kan, kalau laju itu kan konsentrasi terhadap waktu kan ya. Jadi bisa jumlah juga bisa per waktunya. Dan di sini Anda membandingkan massa molar dari hukum Graham kan, R1 per R2 atau laju 1 dengan laju 2 di akar massa molar 2 dibagi dengan massa molar dibagi massa molar zat pertama ya. Di sini Anda bisa dapat berapa laju efusi I2. Gampang sekali, Anda tinggal bandingkan massa molarnya ya. Ini dikuadratkan, hilang akarnya, terus Anda dapat laju I2-nya. Kemudian soal yang lain, misalnya ada gas CO dapat bereaksi dengan logam nikel. Di sini membentuk gas NiCO4. Tuliskan reaksi yang terjadi. Berarti tuliskan dulu reaksi yang terjadi seperti ini. Logam Ni bereaksi dengan 4CO dan menjadi NiCO4 gas. Ya. Kemudian CO-nya di sini ada 10 liter, tekanannya 25 atm, direaksikan dengan 40 gram logam Ni. Kan nggak 25, ini ada yang putus nih. Coba ya.
Ya benar ya. 25 ini saya geser ke sini. Oke. Ini kelihatan ya. Jawabannya 16,6 atm. Terus tentukan tekanan total. Sekalian saya buka aja. Oke, ini kita tahu. Berarti di sini kita bisa cari mol dari CO ya. Dari PVNRT. Ya, berarti di sini ada 25 atm. Kemudian di sini 10 liter ya. Kemudian sini mol CO kali 0,08 2 kali temperaturnya 60 derajat. 273 tambah 60 333 ya. Nah, jadi mol CO-nya Anda dapat di sini adalah 25 kali 10. Enak kalau gas ideal ya. Sudah hafal, maksudnya Anda sudah hafal, udah paham sekali dari SMA. Jawabannya adalah 9,155. Oke. Kemudian mol Ni Anda dapat berapa? Langsung saja 60 gram dibagi dengan 58 ya. Massa molar Ni itu, ini harusnya dikasih tahu tuh. Coba saya cek. Di sini tertulis 58,69. Oke. 60 bagi 58,69. Jadi jawabannya adalah 1,022 mol ya, ini mol CO dan mol N. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa membentuk reaksi pembatas kan? Ya. Di sini ada 1,022 mol. Di sini ada 9,155 mol. Mana yang habis? Anda sebagai reaksi pembatas, masih ingat ya? Anda mau pakai cara MRS boleh. Mulai reaksi sisa Anda mau pakai bandingkan koefisien, bagi dengan koefisiennya kayak begini, boleh. Mana yang terkecil itu reaksi pembatasnya, bisa ya. Kemudian Anda mau pakai yang perbandingan molnya, nggak bisa. Yang bereaksi yang sisa boleh ya. Tapi kalau Anda lihat di sini yang kecil pastinya yang akan habis adalah yang Ni ya, yang udah kecil, udah sedikit ya. Saya mau pakai cara MRS saja biar kita tahu kenapa MRS lebih bagus, karena untuk menentukan tekanan total yang akan bersisa kita bisa tahu mana yang reaksi, mana yang sisa kan, mana yang habis, mana yang sisa. Ini 1,022 ini habis ya. Kemudian 1,022 nya kita kali 4, ini 4,088. Gini ya, kalau di SMA reaksi pembatas kurangi 4,088, 5,067. Oke. Volumenya 10 liter. Jadi wadahnya volumenya 10 liter. Kemudian tekanan CO ya, tapi volume wadah kan sama temperatur tidak akan sama kan dalam wadah ya. Oke. Kemudian di sini jadinya berapa? 1,022 mol juga kan, koefisiennya sama dengan Ni, sehingga Anda bisa dapat tekanan totalnya adalah PV sama dengan N total dengan P total dengan N total ya, RT
Oke. Ini kan dia jadinya bercampur kan, bukan bereaksi. Ya. Jadi di sini Anda dapat P totalnya adalah 5,06, mol totalnya 67 tambah 1,022 mol kali 0,0821. Nah, di sini juga Anda bisa cari fraksi molnya, Anda bisa cari tekanan parsial yang tersisa di CO, tekanan parsial yang tersisa di NiCO4 dari ya yang ini ya. Jadi PCO sama dengan XCO kali P total misalnya kan. Ya, seperti itu. Ini liter atm per mol Kelvin. Ya, kali dengan berapa? Ini sudah ya. Ini saya kasih pembatas aja lah. Seperti ini. Kemudian kali 333 Kelvin dibagi 10 liter. Berapa Anda dapat? 16,6 ya. 5,067 tambah 1,022 kali ini di dalam kurungnya. Oke. Kali 0,0821 kali 333 Oke, bagi 10, 16,6 atm. Jadi sama dengan 16,6 atm. Ya, sesuai ya. Oke, soal yang lain. Misalnya gas I2 bereaksi dengan F2 membentuk gas IF3 pada temperatur yang lebih rendah dan jumlah F2-nya terbatas. Dalam tabung awalnya terdapat gas I2 dan F2 masing-masing dengan tekanan parsial 390 torr. Wah, soalnya cuma diketahui tekanannya parsial masing-masing. Tulis persamaannya dulu untuk IF3 seperti ini kan. I2 kemudian F2 terus IF3 ya. Hitung tekanan total di dalam tabung tersebut setelah reaksi berakhir. Kalau cuma yang berubah di sini diketahui tekanannya kita bisa pakai sebagai MRS. Kan karena volume sama temperatur tetap, jadi dianggap molnya juga tetap kan, tidak berubah. Makanya yang berubahnya tekanannya. Berarti kita bisa bilang di sini 390 torr, di sini 390 torr kan? Ya, masing-masing punya tekanan. Terus dia bereaksi berapa tekanan total? Berarti tekanan totalnya bukan tekanan. Kalau sebelum reaksi tekanan totalnya berapa? Jadi kalau sebelum reaksi berarti tekanan totalnya 780. Benar nggak? Nah, kalau setelah bereaksi lain lagi cerita ya. Kalau setelah reaksi bagaimana? Totalnya harus dari sini. Jadi mana yang reaksi pembatas? Ini kan jadinya 130. Ini habis ya. Benar nggak? Reaksi pembatasnya adalah F2. Ini habis. Ini jadinya 260 torr. Ya udah, ini berarti berarti ini 2/1
di 260 torr. Ini 260 torr. Nah, jadi tekanan totalnya adalah 260 torr tambah 260 torr sama dengan 520 torr. Benar ya, nggak usah pakai slide tambahan berarti ya. Oke. Jadi konsep tekanan parsial, stokiometri, ya, laju reaksi, kemudian yang ini sebenarnya yang penting. Udah kehapus ya, udah kehapus. Jadi persamaan reaksi stokiometri reaksi, jangan lupa lagi ya, reaksi pembatas, persen kadar segala macam. Kemudian tekanan gas ideal, persamaan tekanan gas ideal atau persamaan tekanan gas nyata ya, sama ini tekanan parsialnya untuk cari tekanan totalnya. Ada juga soal dia menghitung mundur berapa tekanan yang ada di awal ya, sebelum bereaksi. Jadi bedakan yang seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya dia diketahui tekanan total, Anda cari tekanan parsial sebelum bereaksi. Ya, berarti Anda harus lihat yang bereaksinya berapa dari sini kan. Ya, misalnya tekanan IF3 yang terbentuk, tekanan parsial IF3 yang terbentuk sekian. Oke. Tekanan totalnya berapa misalnya. Tekanan total setelah bereaksi begini, 520 torr. Kalau diketahui tekanan IF3-nya, tahu tekanan totalnya, berarti Anda tahu tekanan sisanya ya di I2, benar? Ya. Jadi kalau di soalnya misalnya diketahui tekanan parsial IF3 yang dihasilkan 260 torr, tekanan totalnya 520 torr. Tentukan tekanan awal I2 misalnya. Berarti kan kita bisa 520 kurang 260 kan 260. Jadi kita bisa tahu tekanan sisa di I2. Nah, ya, dari 260 ini kita bandingkan koefisien. Ini berarti setengahnya dari 260, 130 kan. Nah, dari situ kita bisa dapat tekanan awal sebelum dia bereaksi, atau bahkan tekanan total sebelum dia bereaksi. Ya, karena kita tahu ini habis. Ya, jadi ini pasti harganya sama dengan yang di atas, di tekanan totalnya 780. Seperti itu. Oke. Silakan nanti kerjakan soal-soal juga tentang gas ya. Karena cakupannya tidak terlalu banyak untuk gas, tapi stoikiometrinya banyak, beragam ya.